Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HNI. Senang sekali hari ini saya Dr. Cut Nadira mau menjelaskan mengenai problematika kulit pada Gen Z. Ini nih calon pemimpin kita, calon pemimpin masa depan. Apa aja sih masalahnya dan penanganannya? Ayo langsung aja kita mulai. Pentingnya perawatan wajah. Jadi standar kecantikan terutama perempuan itu selalu ditampilkan oleh perempuan yang muda. Cuman kan seiring waktu penuaan berlangsung, kita menghadapi hidup yang sangat berbeda dengan hidup nenek, orang tua dan buyut kita zaman dulu. Waktu muda tuh waktu yang tepat untuk merawat kulit sejak dini, yaitu waktu remaja. Karena perawatan kulit kita saat ini adalah investasi di masa depan. Apa sih risiko wajah yang nggak dirawat sejak dini? Keinginan memiliki wajah yang sehat itu terkendali dengan masalah penuaan dini hingga bisa mengganggu penampilan. Berdasarkan penelitian, itu penyebab penuaan dini adalah faktor lingkungan seperti paparan berlebih dari sinar matahari, tingkat stres yang tinggi seperti zaman kita sekarang ini di mana gaya hidup sangat tinggi, asap rokok, polusi udara. Tanda-tanda penuaan dini apa aja sih Gen Z? Pastinya kerut, tanda bintik-bintik matahari, terus flek-flek hitam, muka kendur. Nah, gimana tuh? Kita kalau nggak mau harus dirawat sejak dini. Memang ketika usia muda itu tidak perlu merawat, kurang tidur, atau makanan yang nggak bagus, kulitnya juga bisa baik-baik aja. Tapi alangkah ruginya jika kita tidak merawat kulit sejak dini. Nah, untuk tetap bersinar di usia 17-18 tahun, untuk seterusnya itu merupakan investasi jangka panjang dalam hidup kita. Nah, ini kita sekarang membahas kebiasaan sehari-hari yang merusak kulit. Jadi untuk Gen Z, walaupun saat ini hidupnya kurang tidur, kurang buah sayur, tapi kulitnya masih bagus, nah itu jangan dipertahankan. Karena seiring umur biasanya udah tidak bisa begitu lagi. Jadi alangkah baiknya kalau sejak muda kita udah merawat kulit kita dan kesehatan kita. Ini kesalahan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu merokok. Jadi asap rokok itu kan kalau kita ngirup oksigen, kita keluarin rokok itu dalam bentuk karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini selain beracun, dia juga menghabiskan oksigen yang ada di kulit, dan nikotin yang terkandung dalam rokok itu mengurangi aliran darah, membuat warna kulit tidak merata, kering, dan berubah warna. Jadi jauhilah rokok, termasuk rokok pasif. Jadi kalau ada teman kita, bapak kita, saudara kita yang lagi merokok, sebaiknya kita jauhi karena akan merugikan dari kita, karena malah lebih bahaya kita menghirup karbon monoksidanya. Kemudian menggosok wajah setiap hari. Saya tahu ya, ketika kita dalam kondisi berjerawat rasanya kita pengen menggosok, tapi dengan kita kasar, keras pada kulit kita itu malah bikin parah. Jadi walaupun lagi jerawatan parah, yang lembut aja, cintai diri kita, sayangi diri kita, insya Allah nanti berangsur-angsur akan hilang, akan sembuh. Kemudian makan makanan yang berminyak. Makan makanan yang berminyak ini juga tidak baik. Dulu ada dokter kulit yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara makanan dengan jerawat. Namun seiring berjalannya waktu dilakukan penelitian, ternyata ada pengaruhnya. Misalkan contoh kentang aja tuh bagus, misalnya kentang rebus gitu. Tapi begitu jadi kentang goreng itu bisa mengakibatkan jerawat. Jadi seperti burger, pokoknya makanan berlemak, makanan berminyak, fast food. Nah itu sebaiknya dikurangi kalau tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Kemudian menggunakan obat tanpa resep. Setiap individu memiliki jenis kulit yang berbeda, karenanya pun perawatan apapun tidak dapat distandarisasi. Kemudian air hangat. Nah, air hangat ini kalau air panas kita pakai untuk mencuci wajah atau daerah kewanitaan kita, itu bisa menghilangkan minyak yang ada di kulit kita. Nah, kalau untuk daerah kewanitaan malah mengganggu flora dan faunanya gitu. Jadi untuk air hangat ini untuk muka dan daerah kewanitaan harus berhati-hati ya. Terus kemudian asal membeli kosmetik nih, jadi nggak ada knowledge dalam kulit, dalam bahan aktif, tapi dia hanya mengandalkan merek. Jadi merek sebagus apapun atau semurah apapun, semahal apapun, kita harus menyesuaikan dengan
kondisi kulit kita saat itu, karena kulit kita tuh berubah, mungkin hari ini cocok, besok belum tentu gitu, jadi harus disesuaikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah begadang alias kurang tidur. Kita baiknya mengusahakan tidur paling malam jam 10 malam, karena kalau kita tidur paginya selain tidak baik ya, tapi memang udah terbukti ini di pasien-pasien saya dan diri saya juga sendiri, ketika berjerawat atau pasien saya kan kebanyakan flek ya, melasma, itu kalau tidurnya cukup itu beda deh, mau jerawat, mau flek, mau melasma tuh tidur aja, apalagi kalau masih muda ya, kayak Gen Z kan masih sangat muda nih, Gen Z, tidur aja bisa signifikan gitu perubahannya, hanya cuci muka pakai sabun, tidur sedikit skincare yang simple udah bisa bagus, karena segala sesuatunya lebih cepat sembuh, yaitu usia muda itu adalah kesempatan untuk kita investasi di masa depan. Kemudian tidak cukup makan sayur dan buah, makannya cuma nasi sama telur. Boleh kita tambah dengan bayam, kalau nggak mau repot bisa kita rebus, atau brokoli, kalau nggak mau ribet kita rebus, taro. Jadi yang simple-simple aja. Kemudian kita bisa makan buah juga jangan semprit-semprit. Sahabat HNI, makan buah ya seporsinya, jangan sedikit-sedikit gitu. Terus kemudian terlalu banyak makan makanan dengan indeks glikemik tinggi, ini memang masalah yang kita alami semua ya, apalagi di Indonesia kita terbiasa dengan makan gorengan, donat, cake, nasi. Tentu saja tidak mungkin kalau kita melenyapkan ini 100%. Mungkin caranya adalah kita bisa makan ini ketika weekend. Nah, sebelum weekend itu di weekdays kita bisa terapkan banyakin sayur, banyakin buah,